horor itu kan di Indonesia sangat digemari ya, penontonnya banyak. Bahkan film bioskop aja top 10-nya itu banyak film horor gitu. Di Thailand, nah di Thailand itu film horornya dia mengangkat suatu kepercayaan budaya yang ada di sana dan unsur wisatanya itu dimasukin gitu loh. Jadi ketika menonton film horor Thailand biasanya saya akan wah kayaknya asik juga pergi ke tempat ini ya, karena di sana ada budaya seperti itu, wisatanya juga menarik gitu, bukan buat nyari hantunya tapi justru untuk melihat kebudayaan yang ada. Halo, selamat sore teman-teman. Wah, ini rame juga ya, lumayan nih yang datang ya, walau sebetulnya lagi libur kuliah ya. Ini lagi pada libur atau masuk? Libur ya, ya sama saya juga lagi libur karena masih kuliah juga sebenarnya. Nah, ini terima kasih ya buat Muda Berdaya Neo Historia diundang jadi narasumber. Teman-teman di sini ada yang datang paling jauh nggak? Ada yang dari luar Jakarta? Oh banyak. Jabodetabek, luar Jabodetabek, luar Jawa, Bandar Lampung. Oh dari Lampung mas. Wow, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Hari ini mungkin saya pengen bercerita aja ya tentang apa sih yang mungkin saya ketahuin gitu ya. Sekalian kita pengen kenalan. Ya, jadi saya punya channel namanya RJ5. Nah, RJ5 itu apa? RJ5 itu kita platform sosial media. Nah, kita itu membahasnya tentang horor dan talk story, sejarah, atau terkadang crime gitu ya. Nah, horornya kita itu horornya apa? Jadi saya punya cita-cita gitu. Horor itu kan di Indonesia sangat digemari ya, penontonnya banyak. Bahkan film bioskop aja top 10-nya itu banyak film horor gitu. Nah, karena banyak peminatnya gitu, jadi saya punya cita-cita pengen mengangkat horor tapi juga memasukkan unsur-unsur budaya di dalamnya, budaya, terus juga ada logika. Itu sih cita-cita saya. Jadi tidak melulu penonton itu disuguhi setan-setannya doang gitu loh. Sebisa mungkin saya memasukkan juga unsur-unsur edukasi di dalamnya. Nah makanya kalau misalnya nonton RJ5 setidaknya sedikit saya selipin gitu ya hal-hal seperti itu dalam menonton horor. Kenapa kayak gitu? Karena saya terus terang suka nonton film horor di barat gitu, atau masa jauh-jauh di barat, di Thailand. Nah di Thailand itu film horornya dia mengangkat suatu kepercayaan budaya yang ada di sana dan unsur wisatanya itu dimasukin gitu loh. Jadi ketika menonton film horor Thailand biasanya saya akan wah kayaknya asik juga pergi ke tempat ini ya, karena di sana ada budaya seperti itu, wisatanya juga menarik gitu, bukan buat nyari hantunya tapi justru untuk melihat kebudayaan yang ada. Nah itu sih yang mungkin saya ingin berikan di RJL gitu. Nah ini dia video-video yang pernah saya angkat gitu. Jadi saya pernah membahas sama Bante ya tentang kisah reinkarnasi gitu ya. Jadi dari kepercayaan dia reinkarnasi itu seperti apa sih. Nah saya juga pernah mengundang pendeta gitu ya untuk menjelaskan eksorsis itu seperti apa gitu. Kalau dari Islam ruqyah konsepnya ya. Nah kalau dari ilmuwan lain itu kayak psikolog, psikiater juga saya pernah undang gitu, untuk ternyata pasien dia juga banyak yang mengalami gangguan-gangguan horor gitu. Jadi dari beberapa pendekatan ilmiah itu pernah saya undang gitu untuk membahas sebuah fenomena misteri. Nah terus juga saya pernah ini dia, saya pernah bahas tentang cerita horor perempuan baju merah di UI. Ada yang tahu nggak tuh? Nah ini kan sangat
nyata buat anak UI ya. Terus terang dari dulu saya sering dengar kisah ini gitu ya, dan ini bahkan ada skripsinya. Ada skripsi penelitian tentang hantu merah UI saking terkenalnya. Zaman dulu kalau saya di Takor itu malam-malam pasti ditakutin sama senior tuh kayak gitu. Hati-hati loh nanti kalau lewat FIB tuh ketemu si merah loh gitu. Waduh. Nah itu sampai ada skripsi ya, mungkin karena saking penasarannya dengan mitos yang terkenal itu. Nah terus juga saya ini dia kayak crime atau Untold Story. Saya pernah wawancara ABK kapal yang ditawan 4 tahun di Somalia. Ya, dia bahkan diselamatkan oleh wartawan Amerika pada saat itu yang ditawan juga oleh perompak Somalia. Lalu ya saya pernah juga wawancara Profesor Salim Said. Jadi memang segmen saya gado-gado gitu playlistnya. Pernah membahas tentang G30 SPKI dari saksi sejarahnya, siapa sebetulnya yang merancang lah gitu, yang merancang G30 SPKI pernah kita bahas juga. Lalu pernah mengangkat tema Alas Roban, banyak sekali folklore, mitos, cerita horor yang ada di sana. Dan terakhir mungkin tadi pernah sama Guru Gembul tadi ya. Nah saya juga sering collab sama Guru Gembul. Nah ini membahas perjanjian presiden-presiden Indonesia dengan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul, tapi secara antropologi ya, bukan secara mistisnya. Nah ini pengenalan diri saya sedikit. Jadi saya dulu S1 di sini juga, jurusannya administrasi negara. Sekarang lagi S2 antropologi di UI juga, makanya saya tahu tadi teman-teman lagi libur karena saya lagi libur juga. Nah ini ada beberapa penghargaan selama berkarir di YouTube ya, dari 2016. Terakhir novel saya alhamdulillah jadi bestseller dan dapat penghargaan Best Novel Horror tahun 2023 ya, dari Alex Media. Mungkin kalau yang baca Naruto tahu ya Alex. Nah ini mau jelasin tentang, bukan jelasin sih, mau cerita aja ya. Jadi kita itu hidup di tempat yang kayaknya nggak bisa jauh dari mitos gitu ya. Dari kecil itu kita misalnya nggak makan nasi nggak habis gitu. Orang tua kita pasti bilang kayak, awas nanti nasinya bisa nangis loh gitu kalau nasinya dibuang atau nggak habis gitu loh. Nah karena kita mendengar itu jadi kita wah kayaknya harus ngabisin nasi nih gitu. Atau kita juga mungkin sering dengar itu pohon keramat itu nggak bisa ditebang gitu loh, nanti penunggunya marah. Nah itu mungkin kita sering dengar juga. Dan ada lagi mitos jangan pakai baju hijau kalau di pantai selatan karena warnanya itu sama dengan penguasa pantai selatan atau Nyi Roro Kidul. Nah sebenarnya mitos-mitos itu ada, itu kenapa sih gitu? Mungkin di era teknologi kita mikir ya kayak ini apa sih gitu kan, kayak nggak relate banget sama dengan kehidupan sekarang, karena di Amerika udah secanggih itu kok, di sini masih membahas hal-hal seperti itu. Nah tapi kalau menurut saya tunggu dulu, ternyata dari mitos ini kita bisa menemukan banyak hal. Nah, apa itu mitos? Kalau ini sih penjelasan definisi tentang mitos ya. Nah, kalau dari saya sendiri, mitos itu adalah sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun gitu ya, dimana ada sebuah kepercayaan yang mungkin bisa dibilang gaib gitu, yang dipercaya oleh sekelompok masyarakat yang peristiwanya itu terjadi di masa lampau. Nah, kalau menurut saya pengertiannya itu, dan mitos punya fungsi banyak banget ya. Kalau ada jurusan antropologi, teori-teori dari mitos, fungsi mitos, ada Malinowski, terus juga mungkin yang terkenal oleh Levi-Strauss ya, menjelaskan bahwa fungsi mitos itu ternyata bisa kita lihat struktur kehidupan masyarakat yang ada di sana. Bahkan Pak Kuncana Ningrat pun juga pernah mengatakan bahwa dari mitos itu kita bisa tahu sih pola-pola sosial yang ada di sana. Lanjut, apalagi? Nah ini yang pengen saya ceritain aja sih, mitos Gunung Kemukus. Ada yang aslinya di Gunung Kemukus? Dekat Gunung Kemukus? Oh mbaknya ya? Oh bukan. Ada yang
Pernah ke Gunung Kemukus? Pernah? Oh, nggak pernah. Jadi sebenarnya ada apa sih di Gunung Kemukus? Karena banyak banget orang melakukan penelitian di sana. Sebetulnya ada apa? Jadi tersebar isu di sana itu, mohon maaf ya, ada ritual seks bebas, yang mana ketika melakukan hubungan itu diyakini bisa menjadi sugih atau bisa menjadi kaya raya. Nah, ini bahkan sampai UGM pun melakukan penelitian di sana. Sebetulnya apa yang terjadi, kok bisa ada ritual kayak gitu tuh gimana gitu loh. Nah, jadi di sana tersebar beberapa mitos ya. Jadi bahkan pemerintah pun sampai meluruskan mitos yang salah. Jadi ada mispersepsi bahwa dulu di sana tuh jadi ada makam, namanya makam Pangeran Samudro, dan di bawahnya itu sekitar 500 meter ada Sendang Ontrowulan. Jadi untuk bersuci dan mandi gitulah, diyakini airnya itu nggak habis-habis. Nah, barang siapa yang berziarah di situ, ini yang mispersepsinya ya, ketika melakukan hubungan terlarang dengan para penziarah yang lain selama berapa kali gitu, maka dia akan mendapatkan kekayaan atau pesugihan gitu. Nah, ternyata mitos yang salah ini memang sengaja dipelihara oleh oknum-oknum. Maksudnya oknum-oknum adalah karena mitos ini banyak penziarah itu datang lalu melakukan hubungan terlarang itu. Nah, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah yang punya penginapan, terus juga warung-warung yang ada di sana. Jadi sebelum ketemu kuncinya, di penelitian itu disebutkan kalau para pendatang itu akan diarahkan lah untuk udah coba nginep di sini aja gitu. Nanti akan melakukan ritual-ritual kayak gini, lalu kalian akan menjadi sugih atau kaya gitu, mendapat pesugihannya. Saya juga pernah dapat narasumber gitu ya, dimana ibunya pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Jadi awalnya ibunya tuh biasa-biasa aja, terus suatu hari udah mulai aneh lah gitu. Jadi sering melakukan ritual-ritual di kamarnya dan sering membawa tisu yang basah. Mohon maaf, isinya kayak tisu yang ada spermanya gitu lah. Terus suka palanya muter-muter gitu. Anaknya bingung ya, ibu gue kenapa nih gitu kan. Nah, akhirnya si ibu tadi sering hilang juga dari kamarnya setiap malam-malam tertentu gitu loh. Akhirnya diikutin lah sama anaknya gitu, sama temennya. Ternyata ibunya pergi sama tukang ayam goreng yang ada di kampungnya itu loh, menuju ke Gunung Kemukus, lalu berakhir di sebuah losmen yang sama anaknya nggak kayak yang viral-viral sekarang ya, digebrek itu enggak. Tapi akhirnya diketahuan kalau ternyata ibunya melakukan ritual itu. Dan ini adalah hal yang sering dibahas gitu di berita juga. Kalau kalian cari mungkin akan menemukan hal-hal seperti ini. Apa dampak dari sebuah mitos? Jadi mungkin kalau kita menyepelekan gitu ya, memang masih relevan gitu. Ternyata mitos itu digunakan untuk meneliti struktur kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat gitu loh, sekelompok masyarakat seperti yang ada di Gunung Kemukus. Dengan tersebarnya mitos tentang ritual yang salah tadi, makanya kita jadi lihat dampak sosial dari kehidupan di sana itu apa. Dampak sosialnya adalah banyak orang yang datang ke Gunung Kemukus hanya untuk memuaskan hawa nafsunya doang gitu loh. Di sini ada ini nih, gue ikut-ikutan pengen nyobain gitu loh. Jadi banyak juga yang kayak gitu. Nah, dampak sosial lainnya adalah berupa kesehatan. Jadi bayangkan dengan peziarah datang terus tiba-tiba dikasih cerita kayak gitu dan tujuannya sudah lain gitu ya. Nah, jadi malah memperbesar kemungkinan timbulnya penyakit tentang seks gitu ya, HIV/AIDS misalnya, karena berhubungan intim secara terus-menerus dan sembarangan gitu. Dan dampak ekonominya di luar dugaan ternyata menguntungkan orang-orang yang berjualan di sana, tukang parkir, yang punya penginapan, terus juga
ya para pelaku prostitusi yang ada di sana. Jadi mitos itu sengaja untuk dipertahankan untuk mereka mendapatkan motif ekonomi di baliknya. Nah, gimana kondisi terkini? Terakhir sih pemerintah di sana sudah benar-benar aware untuk mengganti stigma bahwa di situ adalah sex mountain gitu loh. Jadi di sana itu benar-benar wisata religi. Kalau memang mau ke sana itu ya udah wisata, ziarah, terus buat pemandangan alam gitu, dan benar-benar diedukasi tentang bahwa yang sebenarnya Pangeran Samudro itu dikisahkan adalah Raja Majapahit terakhir. Jadi dia peralihan dari Hindu ke masuknya berkembangnya Islam di zaman itu, dan pada saat dia ingin menyebarkan agama Islam dan mencari saudara-saudaranya, lalu ia meninggal sakit yang dimakamkan di sebuah bukit yang nantinya makamnya itu adalah disebut Gunung Kemukus, dan ibu tirinya akhirnya menghampiri, lalu dia memeluk pusaranya gitu ya, dan disitulah akhirnya mispersepsi itu muncul gitu. Tapi saya belum tahu lagi ya terakhir, walau sudah efektif tidak nih dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, waktunya habis. Bertanya atau gimana? Oh ya, mungkin ada yang mau nanya dulu. Om, hah? Ya, ada yang mau nanya? Ya, gimana Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Fajar ya. Untuk di Gunung Kemukus ini, kalau dari Mas Fajar sendiri, untuk dari segi dokumenternya, apa Mas Fajar itu pernah mewawancarai mungkin salah satu warga yang mengiyakan bahwa ritual ini tuh memang pasti ada gitu di Gunung Kemukus itu? Ya, terima kasih sih, itu aja sih Mas. Iya, kalau terima kasih. Tadi siapa namanya? Tias, Mas. Mbak Tias, terima kasih pertanyaannya. Kalau RJL untuk turun langsung memang pengen di tahun ini sih, pas di malam 1 Suro rencananya. Nah, kalau yang saya tahu dari penelitian, memang narasumbernya itu warung-warung di sana justru memang mengatakan ritual itu selalu dilakukan, dan kalau misalnya mau mencari wanitanya ya silakan mampir ke warung saya gitu sih, dari penelitian yang ada ya ketika wawancara narasumber gitu. Ada lagi? Satu lagi mungkin ya. Oh, aman? Oke, waktunya habis. Paling itu aja. Gimana? Oh enggak, ya udah. Itu aja. Makasih teman-teman ya atas singkat mendengarkan singkat saya bercerita. Saya Fajar Aditya. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih buat Muda Berkaya dan Neo Historia. Thank you.